Halo, di sini Mr. Ben. Jadi sekarang kita masuk materi matriks, yaitu video kedua ya, operasi matriks. Jadi maksudnya operasi matriks itu apa? Jadi maksudnya adalah matriks dengan matriks itu nanti dioperasikan. Ada operatornya. Jadi apakah dijumlah, dikurang dan sebagainya. Oke, jadi operasi matriks ini sebenarnya kita mempelajari apa saja. Jadi ada penjumlahan matriks, ada pengurangan matriks, ada perkalian. Ini perkalian ini ada dua nih. Oke. Perkalian itu bisa dengan apa? Matriks dengan skalar gitu ya. Skalar dikalikan dengan matriks. Bisa pula matriks dikalikan dengan matriks. Nah, begitu. Lalu pembagian mana? Oke. Nah, jadi tidak ada pembagian matriks, itu ya. Jadi matriks tidak ada pembagian. Lalu kemudian pangkat, itu ya. Jadi pangkat ini sebenarnya bukan pangkat yang biasa. Jadi pangkat itu adalah matriks dikali matriks dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi dia bukan perpangkatan biasa gitu. Nah, jadi yang di dalam matriks tidak ada pembagian. Lalu kita berarti sekarang akan masuk ke penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Oke, jadi yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Ini saya pikir sangat mudah karena sesuai dengan bagaimana kita biasanya menjumlahkan atau mengurangkan suatu bilangan gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya saya punya matriks A, itu mestinya adalah A1 gitu ya. Kita pakai ABCD aja deh. Jadi misalnya ABCD gitu ya. Lalu matriks B ini misalnya adalah EFGH. Maka A ditambah B itu adalah penjumlahan yang posisinya sama gitu ya. Jadi A kita tambah dengan E gitu ya. Lalu kemudian B kita tambah dengan F karena dia posisinya sama. Lalu C kita tambahkan dengan G. Lalu kemudian D kita tambahkan dengan H. Oke. Karena kita menjumlahkan yang posisi sama, berarti dengan kata lain maka dia ada syaratnya. Jadi syaratnya adalah bahwa dia harus ordonya sama. Jadi syarat A bisa dijumlahkan dengan B itu kalau ordo A sama dengan ordo B gitu ya. Itu syaratnya sama. Begitu pula dengan pengurangan ya. Jadi misalnya A dikurangin B gitu ya. Itu adalah pengurangan yang posisinya sama. Jadi A kita kurangkan sama E, B kita kurangkan sama F, lalu C kita kurangkan sama G, lalu D kita kurangkan sama H begitu ya. Oke, syaratnya sama nih, yaitu bahwa dia ordonya harus sama gitu. Kalau ordonya beda atau ukurannya beda, maka tidak dapat dilakukan penjumlahan ataupun pengurangan gitu ya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat penjumlahan matriks. Saya bilang penjumlahan berarti di sini sebenarnya maksudnya juga termasuk yang pengurangan ya. Karena penjumlahan itu sebenarnya sama aja dengan penjumlahan dari negatif matriks itu. Oke, yang pertama sifatnya apa? Jadi bahwa kalau kita punya matriks A ditambah B, sebenarnya kita sama aja. Kita bisa cari B ditambah A gitu ya. Hasilnya akan sama. Jadi antara lain ini adalah namanya sifat komutatif. Nah, lalu kemudian sifat yang kedua itu adalah kalau kita mau hendak mencari hasil dari A tambah B, lalu nanti hasilnya ditambah dengan C, itu sebenarnya sama aja dengan kita mencari terlebih dahulu B ditambah C gitu ya. Nanti A tinggal ditambahkan dengan B tambah C tersebut gitu. Nah, ini adalah disebut dengan sifat asosiatif. Nah, lalu yang ketiga itu kalau kita punya matriks A, kalau kita tambahkan dengan matriks 0, maka hasilnya adalah A gitu ya.
Begitu pula matriks 0 kalau kita tambahkan dengan A, maka hasilnya juga A. Oke. Maka dengan kata lain matriks 0 itu merupakan identitas penjumlahan. Oke. Lalu yang keempat, kalau kita punya matriks A, lalu kita tambahkan dengan negatif dari matriks A, itu hasilnya adalah matriks 0. Begitu pula negatif A, kalau kita tambah dengan A, hasilnya juga 0, gitu ya. Nah, jadi begitulah sifat-sifat penjumlahan matriks. Nah, sekarang kita akan melihat contoh soal, oke? Oke, coba kita lihat nomor 1. Jadi ini penjumlahan. Kalau kita lihat ordonya sama ya, antara matriks yang kiri dengan matriks yang kanan. Berarti kita tinggal jumlahkan saja nih. Jadi ini 3 tambah 2. Oke. Di sini berarti 5 ditambah dengan negatif 5. Lalu negatif 7 ditambah 9, begitu ya. Nah, terus kita tinggal hitung aja nih. 5 negatif 3 2. Oke, selesai. Wah, mudah banget ya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini contoh berikutnya adalah contoh yang tentang pengurangan. Oke, jadi ordonya sama ya. Maka berarti yang posisinya sama, kita tinggal kurang nih. 3 kurang 2 gitu ya. Di sebelah sini. Oke, sebelah sananya ini 5 kurang negatif 1. Jadi 5 dikurangin dengan negatif 1. Lalu yang sebelah bawah sini adalah 4 kurang 3 begitu ya. Yang posisinya sama. Berarti yang sini posisinya yang ini dong ya. Jadi negatif 7 dikurangin dengan negatif 2. Oke. Nah, jadi kalau kita hitung, ini hasilnya 1, ini 1, ini 6, ini adalah negatif 5. Nah, selesai itu ya. Memang sangat simpel. Oke, lanjut. Nah, ini contoh berikutnya ini kalau kita lihat ordonya juga sama ya. Ini 2 baris 3 kolom, ini 2 baris 3 kolom sama. Berarti tinggal jumlahkan yang posisinya sama nih. Jadi di sini adalah posisi baris pertama, kolom pertama. Berarti baris pertama dan kolom pertama ini dengan baris pertama, kolom pertama di sini ya. Berarti 3 tambah negatif 2. Yang di bawahnya berarti 2 ditambah 3 gitu ya. Lalu yang di sini berarti negatif 1 ditambah dengan 3. Yang bawahnya berarti 5 ditambah negatif 1. Lalu posisi yang di sini berarti 4 tambah 5. Lalu posisi yang di sini adalah negatif 6 tambah 4. Nah, terus tinggal ngitung nih. Jadi ini 1, 5, ini apa? 2, 4, ini 9, ini negatif 2. Gitu ya. Oke, selesai ya kan? Memang sangat simpel. Oke, soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya ini tinggal kita langsung jumlah dan kurangkan ya. Jadi tidak perlu satu persatu, langsung aja gitu ya. Jadi posisi di sini berarti 5 ditambah 2 kurang 3. Nah, gitu ya. Kalau yang bawah ini berarti 7 tambah negatif 3 kurang min 1 gitu ya. Jadi 7 ditambah negatif 3 dikurangin dengan negatif 1 begitu ya. Nah, sedangkan yang sebelah sini berarti negatif 2 tambah negatif 1 dikurangi 4. Yang sini berarti 4 ditambah 2 kurang negatif 3. Nah, begitu. Nah, lo tinggal dihitung nih. Jadi kalau kita hitung maka dapat apa nih? 5 tambah 2, 7 kurang 3, 4. Ini tambah ini hasilnya 4 ditambah 1 ya. Nah, lalu ini berarti negatif 2 tambah negatif 1, negatif 3 kurang 4, negatif 7. Ini 4 tambah 2, 6. 6 tambah 3, 9. Nah, selesai. Gitu ya. Oke, coba kita lihat yang lain lagi. Nah, oke, jadi kalau kita lihat soal ini baik-baik, sebenarnya ini adalah kesamaan matriks gitu ya. Yang sudah ada di video sebelumnya, oke. Berarti kita mengerjakan yang sebelah kiri dulu ya. Oke, ini kalau kita kerjakan, maka berarti tinggal dikurang nih. 8 kurang 3, 5. 3 kurang X, 3 kurang X. 2X kurang Y, 2X kurang Y. Negatif 3 kurang 5, negatif 8 gitu ya. Ini sama dengan apa? 5, 2, negatif 3,
negatif 8. Jadi kalau kita perhatikan di sini posisinya sama, ini 5, ini 5. Ini negatif 8, negatif 8. Berarti sudah oke ya. Berarti tinggal kita samakan aja nih. Berarti kita peroleh 3 kurang X sama dengan 2. 3 kurang X sama dengan 2. Kalau yang ini berarti 2X kurang Y sama dengan negatif 3. 2X kurang Y sama dengan negatif 3. Oke, tinggal pindah ruas jadi negatif X sama dengan 2 kurang 3. Negatif X sama dengan negatif 1. Berarti X-nya adalah 1 ya. Kalau ini berarti kita sudah tahu X-nya 1. Maka jadi 2 kali 1 gitu ya. Kurang Y sama dengan negatif 3. 2 kali 1, 2. Pindah ruas kita ya. Berarti ini tetap negatif Y ya. Ini negatif 3. Ini 2 pindah negatif 2. Berarti negatif Y sama dengan negatif 5. Berarti Y-nya berapa? 5 ya. Oke, jadi X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 5 gitu ya. Oke. Lanjut dengan berikutnya, ini penjumlahan dan pengurangan sudah, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke perkalian. Jadi perkalian ada dua, perkalian skalar dan matriks sama matriks dengan matriks. Jadi kita yang pertama dulu deh, perkalian skalar dengan matriks gitu ya. Oke. Jadi berikutnya adalah perkalian skalar dengan matriks gitu ya. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya skalar itu apa sih? Skalar itu sebenarnya bilangan biasa gitu ya, bilangan. Oke, kalau matriks ya matriks yang udah tahu ya. Oke, jadi kayak gimana? Oke, jadi misalnya kita punya matriks A itu adalah misalnya A B C D. Tidak mesti persegi loh ya. Oke. Maka misalnya kita punya suatu bilangan K, kalau kita kalikan dengan matriks A, maka hasilnya adalah bilangan tersebut kita kalikan dengan setiap elemen dari matriks. Jadi si A ini kena kali K gitu ya, K kali A, nanti K kali B, K kali C, K kali D gitu ya. Nah gitu, jadi mudah banget gitu. Oke, contoh ya, contoh. Misalnya saya punya matriks A ini adalah misalnya 2, 3, 1, 5. Oke. Maka jika kita hendak mencari misalnya 3A, ya berarti intinya adalah 3 dikalikan dengan matriks A begini kan. Ini berarti dengan kata lain setiap dari elemen dikali 3. Makanya jadi 6, 9, 3, 15. Karena dikali 3 semua. Gitu. Misalnya yang mau kita cari adalah setengah dari A gitu. Berarti setengah dikalikan dengan si A ya, 2, 3, 1, 5. Artinya setiap elemen ini kali setengah. 2 kali setengah kan 1 ya. Ini jadi 3 per 2, jadi 1 per 2, ini 5 per 2. Oke. Ya, misalnya kalian mau mencari negatif 4A. Berarti negatif 4 dikalikan dengan A-nya, 2, 3, 1, 5. Artinya setiap elemen ini dikali negatif 4. Maka diperoleh negatif 8, negatif 12, negatif 4, negatif 2, 20 gitu ya. Nah, jadi hanya begitu aja sih perkalian skala dengan matriks. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifatnya. Oke. Sifat-sifat perkalian skalar kali matriks. Oke. Nah, sifat-sifatnya apa aja? Jadi yang pertama adalah bahwa misalnya kita punya P dan Q itu adalah skalar. Jadi skalar itu hurufnya pakai huruf kecil ya. Dikali matriknya huruf besar gitu ya. Nah, maka ini sama aja dengan P dikali A ditambah dengan Q dikali A. Jadi ini bersifat distributif begitu ya. Oke. Terus yang kedua, misalnya saya punya sebuah skalar P, terus saya kalikan dengan matriks A ditambah dengan matriks B. Maka skalarnya juga bisa kali masuk skalar. Jadi P dikali A ditambah P dikali B. Gitu. Nah, yang ketiga. Oke, misalnya saya punya sebuah skalar P, lalu saya kalikan dengan Q dikali A, oke. Oke, ini sama aja dengan saya kalikan dulu skalarnya, baru hasilnya dikalikan dengan matriks. Ini sama saja gitu ya. Nah, ini sifatnya adalah bahwa kalau 1 dikali suatu matriks, hasilnya ya matriks itu saja ya. Karena kan setiap elemen dikali 1 ya. Ya tetap dong. Kalau negatif 1
saya kalikan dengan A, maka saya hasilnya adalah negatif A gitu ya. Ya. Kalau 0 dikalikan dengan A, maka hasilnya adalah sebuah matriks 0 gitu ya. Nah, jadi bukan bilangan, ini adalah sebuah matriks 0. Oke, jadi saya pikir perkalian skalar matriks ini saya pikir sudah bisa dipahami begitu ya. Nanti akan kita pakai terus ya skalar matriks. Oke, sekarang kita akan masuk ke perkalian matriks dengan matriks. Oke. Oke, jadi perkalian matriks itu kayak gimana? Jadi kita mungkin pelajari contoh kasus nyata dulu ya. Oke, misalnya kita punya kasus begini. Si Tono itu beli 4 buku tulis, 4 buku aja lah, dan 3 pensil. Oke. Lalu kemudian Ita itu beli 2 buku dan 5 pensil. Oke. Sedangkan diketahui bahwa harga 1 buku tulis itu adalah 5.000. Oke, maksudnya buku ya. Oke, harga 1 pensil itu adalah 3.000 rupiah gitu ya. Oke. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks bagaimana? Oke, kita sudah tahu bahwa yang bagian ini kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks itu akan menjadi begini ya. 4, 2, 3, 5. Oke. Sedangkan ini kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks, dia akan menjadi begini, 5.000 sama 3.000 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau tahu sebenarnya berapa sih total duit yang dibayar oleh Tono, berapa sih total duit yang dibayar oleh Ita gitu ya. Oke, coba kita pakai cara biasa dulu. Jadi si Tono itu berarti dia harus bayar bagaimana? 4 buku, berarti 4 dikali dengan harga buku tulis ya, 4 kali 5.000. Oke. Tapi dia tidak cuma beli buku kan, dia juga beli pensil. Berarti harus ditambah dengan 3 kali harga pensil. 3 kali harga pensilnya 3.000. Maka kalau kita hitung ini, maka akan diperoleh 29.000. Nah, sedangkan Ita, ini kan dia belinya apa nih? Dia beli 2 buku, tapi bukunya harga 5.000. Berarti dikali 5.000 dong. Tapi dia tidak cuma beli 2 buku, dia juga beli 5 pensil. Berarti harus ditambah dengan 5 dikali harga pensil. Harga pensil kan 3.000. Oke, ini kalau kita hitung, maka dapatnya adalah 25.000. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana caranya kita bisa menghasilkan matriks ini nih, hasilnya ini, yaitu apa? 29.000 sama 25.000. Oke. Nah, tentu berarti dengan kata lain ini adalah matriksnya, yaitu 4 dikali 5.000. Lalu di sini 2 dikali 5.000. Lalu di sini adalah 3 dikali ditambah ya. 3 dikali 3.000. Sini adalah ditambah dengan 5 kali 3.000 ya. Nah, makanya bisa sama dengan seperti ini. Tapi sebenarnya ini bagaimana? Oke, berarti sebenarnya ini adalah perkalian. Jadi dengan kata lain ini itu adalah matriks 4, 3, 2, 5. Itu kita kalikan dengan matriks 5.000 sama 3.000 ini. Maka seharusnya menghasilkan apa? Seperti begini. Jadi 4 dikali 5.000 ditambah dengan 3 kali 3.000. Bawahnya adalah 2 dikali 5.000 ditambah dengan 5 kali 3.000. Makanya bisa seperti begini ya. Maka bisa menghasilkan apa? 29.000 dan 25.000. Nah, tapi kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi, sebenarnya ini adalah seakan-akan seperti baris dikali kolom. Ya kan? Jadi 4 ini kita kalikan dengan 5.000, sedangkan 3 ini kita kalikan dengan 3.000, hasilnya dijumlah. Jadi baris ini 4, 3 ini kita kalikan dengan kolom 5.000 sama 3.000 dan saling berpasangan.
Yang pertama kita kalikan dengan yang pertama. Yang kedua kita kalikan dengan yang kedua. Begitu pula yang di bawah ini. Oke? Di bawah ini berarti yang baris kedua ini dikalikan dengan kolom pertama, yaitu anggota pertama kali anggota pertama ditambah dengan anggota kedua kali anggota kedua. Jadi sebenarnya perkalian matriks itu sebenarnya hanya mantranya adalah baris dikalikan dengan kolom, begitu ya. Jadi cuma baris kali kolom. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas sebenarnya bagaimana. Oke. Jadi contohnya, misalnya saya punya matriks A, itu adalah A, B, C, D. Sedangkan matriks B itu adalah E, F, G, H. Oke. Maka A kali B itu adalah baris kali kolom. Berarti tulisannya begini, A, B, C, D. Kita kalikan dengan E, F, G, H. Oke. Maka berarti baris kali kolom. Jadi ini baris, sini kolom. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, di sini kan ada dua baris. Di sini ada dua kolom. Maka hasil akhirnya itu adalah matriks yang berukuran dua baris kali dua kolom. Oke? Berarti tentu saja dia mempunyai yang baris pertama, baris kedua, oke? Lalu ada yang kolom pertama sama nanti kolom kedua, begitu ya hasil akhirnya kah? Oke. Berarti sekarang kita hendak mengisi empat tempat nih ya kan, yaitu yang baris pertama kolom pertama, yang baris kedua kolom kedua, kolom pertama, baris pertama kolom kedua, dan baris kedua kolom kedua. Nah, sekarang untuk yang baris pertama kolom pertama, artinya baris pertama kita kali dengan kolom pertama. Oke, baris pertama dari yang matriks kiri dikalikan dengan kolom pertama dari matriks kanan, gitu ya. Oke, berarti yang anggota pertama dikali anggota pertama ditambah dengan anggota kedua dikali anggota kedua. Kalau masih ada anggota ketiga, berarti anggota ketiga dikalikan dengan anggota ketiga ditambah, gitu ya. Oke, maka berarti kalau kita lihat, ini berarti hasilnya adalah anggota pertama dikali anggota pertama, A kali E ya, A kali E. Oke, tapi masih ada anggota kedua kan? Berarti ditambah dengan anggota kedua kali anggota kedua. Jadi baris pertama kali kolom pertama ya, BG. Oke. Nah, sekarang yang baris kedua kolom pertama ini bagaimana? Berarti baris kedua kali dengan kolom pertama. Baris kedua dari matriks ini dikali dengan kolom pertama dari matriks ini. Anggota pertama kali anggota pertama ditambah anggota kedua kali anggota kedua. Tapi dia cuma dua anggota, maka berhenti. Kalau masih ada anggota ketiga, berarti tambah dengan anggota ketiga kali anggota ketiga. Berarti ini C kali E ditambah dengan anggota kedua ya, D kali G. Begitu. Lalu sekarang yang sebelah sini bagaimana nih? Yang sebelah sini kan adalah posisinya baris pertama, kolom kedua ya. Berarti baris pertama ini kita kalikan dengan kolom kedua, oke? Baris pertama mempunyai dua anggota, kolom kedua juga punya dua anggota. Jadi anggota pertama dikali dengan anggota pertama ditambah dengan anggota kedua dikali dengan anggota kedua. Berarti AF ditambah dengan BH, gitu ya. Nah, lalu kemudian di bagian bawah ini adalah posisinya baris kedua, kolom kedua. Berarti baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. Baris kedua ini mempunyai dua anggota, kolom kedua dua anggota. Jadi anggota pertama dan anggota pertama, anggota kedua dengan anggota kedua dikalikan terus dijumlahin. Berarti apa? C kali F ditambah dengan D kali H. Oke. Nah, jadi seperti beginilah sebenarnya teknik untuk kita mengalihkan dua buah matriks, begitu ya. Oke, mungkin kita perlu banyak contoh perkalian gitu ya supaya lancar gitu ya. Oke, jadi saya akan bahas soal-soal gitu ya. Oke, sekarang kita lihat soal ini. Oke, matriks ini kali matriks ini. Oke, pertama-tama kita membagi dulu yang sebelah kiri ini, kita bagi menjadi baris-baris gitu ya. Baris-baris, oke. Jadi dia mempunyai dua buah baris nih, baris satu dan baris kedua. Sebenarnya ini tak usah ditulis, tapi saya tuliskan supaya kalian mudah melihatnya. Dan sementara yang matriks yang di sebelah kanannya ini hanya mempunyai sebuah kolom gitu ya, kolom pertama gitu ya, satu kolom gitu. Oke, karena ini dua baris, ini satu kolom, maka nanti hasil akhirnya itu adalah
matriks yang berbentuk 2 baris 1 kolom. Berarti begini dong. Ini baris 1, baris kedua, ini kolom pertama, gitu ya. Nah, jadi 2 baris 1 kolom, gitu ya. Nah, sekarang berarti kita harus mengisi 2 barang, yaitu bagian yang baris pertama kolom pertama, lalu kemudian dilanjutkan baris kedua kolom pertama ya. 2 barang ini aja ya. Oke. Nah, sekarang yang baris pertama kolom pertama, berarti baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Apakah anggotanya sama? Oke, coba kita lihat ya. Baris pertama ini punya 2 anggota. Kolom pertama punya 2 anggota. Oke, jadi banyaknya anggotanya sama. Maka anggota pertama kali anggota pertama ditambah anggota kedua kali anggota kedua. Berarti 2 kali negatif 2 ditambah dengan 3 negatif 3 kali 4 gitu ya. Anggota kedua dan anggota kedua. Jadi negatif 3 kali 4 gitu ya. Nah, ini kurang tempatnya. Oke, saya geser sedikit. Oke. Negatif 3 kali 4 gitu ya. Nah. Lalu sekarang yang baris kedua kolom pertama. Jadi berarti baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama. Jadi baris kedua kan punya 2 anggota. Kolom pertama juga punya 2 anggota. Pas. Jadi anggota pertama kali dengan anggota pertama ditambah dengan anggota kedua kali dengan anggota kedua. Berarti 4 kali negatif 2 ditambah dengan 5 kali 4. Nah, terus tinggal kita hitung aja nih. Jadi negatif 2 kali 2 kan ada negatif 4. Ini berarti ditambah dengan negatif 12 ya. Lalu yang ini berarti negatif 8 ditambah dengan 20 ya. Nah, lalu tinggal kita hitung nih. Negatif 16 sama 12 ya. Nah, jadi begitulah hasilnya gitu ya. Jadi intinya tinggal baris kali kolom. Oke, coba kita lihat contoh berikutnya. Oke, sekarang yang ini. Jadi kalau kita melihat baik-baik, ini berarti kita baris ya kolom ya. Berarti baris kita pisah dengan kolom gitu ya. Jadi kita punya 2 baris di sini, baris pertama, baris kedua. Sini punya 2 kolom, kolom pertama dan kolom kedua. Artinya nanti hasilnya itu akan menghasilkan sebuah matriks yang 2 baris, 2 kolom gitu ya. Oke. 2 baris 2 kolom. Berarti sini nanti ada baris pertama, baris kedua, nanti ada kolom pertama sama kolom kedua gitu ya. Nah. Oke, sekarang berarti kita akan isi yang baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom pertama berarti diperoleh dari perkalian baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Oke, apakah banyak anggota sama? Jadi baris pertama ini 3 anggota. Kolom pertama ini 3 anggota. Sama, berarti bisa dikalikan. Maka anggota pertama kita kali dengan anggota pertama, berarti 2 kali 3. Ditambah dengan lanjut anggota kedua dengan anggota kedua, gitu ya. Negatif 1 kali 2. Lanjut dengan ditambah dengan anggota ketiga kali dengan anggota ketiga. Jadi 3 kali negatif 2. Oke, sampai di sini karena dia cuma punya 3 anggota, berarti cuma 3 buah penjumlahan gitu, selesai. Nah, berarti yang baris pertama kali kolom pertama selesai. Lanjut dengan baris kedua kali kolom pertama. Di sini ya, baris kedua kolom pertama. Berarti baris kedua dikali dengan kolom pertama. Baris kedua kali dengan kolom pertama. Anggota pertama dengan anggota pertama, anggota kedua dengan anggota kedua, anggota ketiga dengan anggota ketiga. Oke, jadi apa nih? Negatif 3 kali 3 ditambah dengan 1 kali 2 ditambah dengan 2 kali negatif 2. Nah, gitu ya. Oke. Lanjut dengan yang baris pertama kolom kedua. Berarti baris pertama dikali dengan kolom kedua. Baris pertama ini dikali dengan kolom kedua ini. Anggota pertama dengan anggota pertama ditambah dengan anggota kedua dengan anggota kedua tambah anggota ketiga dengan anggota ketiga. Berarti apa nih? 2 negatif 1 2 kali negatif 1 ditambah dengan negatif 1 kali 4 gitu ya. Ditambah dengan 3 kali 1. Oke. Nah, begitu. Selesai karena dia hanya memiliki 3 anggota gitu ya. Lalu berarti lanjut dengan yang baris kedua kolom kedua. Artinya baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua. Berarti anggota pertama dengan anggota pertama, anggota kedua dengan anggota kedua, anggota ketiga dengan anggota ketiga. Jadi apa nih? Negatif 3 dengan negatif 1. Oke, negatif 3 dikali negatif 1 ditambah dengan 1 dikali 4. Oke. Ditambah dengan 2 dikali 1.
Nah, selesai. Kenapa? Karena kalau lanjut berarti baris pertama kolom ketiga. Artinya baris pertama kali kolom ketiga. Di sini baris pertama. Tapi di sini tidak ada kolom ketiga. Jadi nggak bisa dikalikan, maka berhenti gitu ya. Selesai. Tinggal ngitung saja nih, tinggal dihitung. Jadi apa? Jadi 2 dikali 3, 6. Ini negatif 2. Lalu ini adalah negatif 6. Oke. Di sini negatif 9 tambah dengan 2 tambah dengan negatif 4. Yang ini berarti negatif 2 ditambah dengan negatif 4 ditambah dengan 3. Yang bawah ini 3 min kali min plus ya, ditambah dengan 4 ditambah 2. Nah, terus hitunglah yang teliti dan rajin gitu ya. Oke, matriks ini sering salah gara-gara cuma salah ngitung. Oke, ini ditambahkan hasilnya negatif 2. Ini tambah hasilnya adalah negatif 11. Ini negatif 6, oke, negatif 3. Ini adalah 9. Oke, kita telah berhasil mendapatkan hasil perkaliannya, yaitu sebuah matriks 2 baris 2 kolom ya, sesuai dengan ini ya. 2 baris 2 kolom. Oke. Sekarang coba kita lihat C. Dan C itu begini. Oh, maaf ya. Ganti. Oke. Nah, ini. Oke, nah sekarang bagaimana cara mengalikannya? Oke, kita akan coba. Pertama kita ingat bahwa perkalian kan berarti baris kali kolom ya. Oke, baris kali kolom berarti sebelah kiri ini kita pisah baris, sebelah kanan kita pisah kolom. Oke. Nah, tapi masalahnya adalah kalau kita perhatikan, ini sewaktu kita hendak mengalihkan, di sini adalah baris pertama, kolom pertama ya di sini ya. Berarti baris pertama ini kita kalikan dengan kolom pertama. Tapi baris pertama ini punya 2 anggota. Kolom pertama ini punya 3 anggota gitu ya. Jadi banyak anggota beda. Karena banyak anggota beda, maka kita katakan bahwa ini tak dapat dikalikan. Nah, cara tahunya bagaimana? Jadi dengan analisis ordo. Jadi yang ini ordonya adalah 2 kali 2. Baris kali kolom ya, banyak baris kan banyaknya 2. Kolomnya ada 2, oke? Sedangkan yang sebelah sini itu adalah 3 baris, oke? 3 baris, 2 kolom. Nah, lalu kita lihat yang ini itu bilangannya tidak sama. Kalau tak sama, maka berarti tidak dapat dikalikan, begitu ya. Jadi sangat mudah untuk melihat dua buah matriks dapat dikalikan atau tidak. Caranya adalah lihat kolom yang matriks pertama dengan banyaknya baris dari matriks kedua gitu ya. Nah, ini dicocokkan. Nah, harus sama gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat yang berikutnya. Jadi misalnya begini nih. Dikalikan dengan jadi langkah perkalian ini pisah jadi baris-baris gitu ya. Pisah jadi baris-baris. Sebelah sana ini pisah jadi kolom-kolom gitu ya. Nah, di sini ada 3 baris. Di sini ada 2 kolom. Maka berarti nanti hasilnya adalah 3 baris 2 kolom ya. Coba kita lihat baris pertama ini punya 2 anggota. Kolom pertama ini punya 2 anggota. Cocok ya? Atau kalau kita analisis kuadran begini nih. Ini kan ada 3 baris. Ada 2 kolom, berarti ukurannya 3 kali 2. Kalau yang ini 2 baris 2 kolom, berarti ukurannya 2 kali 2. Lihat, ini hasilnya sama ya? Sama. Kalau sama maka dapat dikalikan gitu. Dan hasilnya itu ditunjukkan oleh ini dengan ini gitu sebenarnya. Jadi nanti hasilnya itu adalah matriks ukuran 3 kali 2 gitu ya. Nah, sekarang berarti kita akan kerja. Berarti yang di sini adalah baris pertama kali kolom pertama. Saya akan agak cepat karena anggap sudah mulai mahir.
Jadi baris pertama dan kolom pertama, berarti ini 2 kali 1 ditambah dengan negatif 1 kali negatif 1. Nah, gitu ya. Lalu yang baris kedua ini, berarti baris kedua dikali dengan kolom pertama, berarti 3 kali 1 ditambah dengan 4 kali negatif 1. Lalu ada nggak baris ketiga? Ada baris ketiga. Ini masih kolom pertama kan? Berarti baris ketiga kali kolom pertama. Baris ketiga kali kolom pertama. 1 kali 1 ditambah dengan negatif 2 kali negatif 1. Oke? Tidak ada baris keempat. Berarti kita lanjut ke kolom berikutnya, kolom kedua. Berarti mulai dari baris pertama lagi. Baris pertama kali dengan kolom kedua kali ini. Jadi anggota pertama dengan anggota pertama ditambah dengan anggota kedua dengan anggota kedua. Gitu ya. Oke. Lalu lanjut dengan baris kedua kali kolom kedua. Berarti 3 kali 2, 6 ditambah dengan 4 kali 3, 12. Oke, terus yang berikutnya adalah baris yang ketiga dengan kolom kedua. Berarti baris ketiga ini 1 dengan 2 ditambah dengan negatif 2 dengan 3 ya. Nah, ini selesai. Kenapa? Karena kalau lanjut berarti ini baris pertama kali kolom ketiga. Baris pertama kali kolom ketiga. Tidak ada kolom ketiga. Jadi selesai. Nah, selesai. Tinggal kita hitung aja nih. Jadi ini apa? 3, negatif 1, 3. Ini adalah 1, 18, negatif 4. Gitu. Nah, sudah selesai. Oke ya. Oke, jadi perkalian matrik ini intinya sebenarnya hanya bagaimana kita mengalihkan baris dengan kolom gitu ya. Oke, lanjut dengan perpangkatan. Oke. Oh ya, sifat-sifat perkalian matriks gitu ya. Oke, sifat-sifat perkalian matriks. Kelupaan nih ya. Oke. Sifat-sifat perkalian matriks. Oke, jadi yang pertama itu adalah bahwa A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Jadi dia tidak komutatif gitu ya. Oke, tidak komutatif. Yang kedua, apa nih? Kalau kita punya matriks A, saya kalikan B, hasilnya saya kalikan dengan matriks C, maka sebenarnya sama aja dengan kamu kalikan B dengan C terlebih dahulu, baru kalikan dengan matriks A. Sepanjang dia urutannya tidak berubah. Kalau kita baca ini kan A, B, C. Kalau ini kan A, B, C. Jadi yang berubah itu hanya kurungnya doang. Urutannya tetap A, B, C. Maka boleh gitu ya. Ini disebut sifat asosiatif. Nah, terus yang ketiga itu adalah kalau saya punya matriks A, saya kalikan dengan matriks dari penjumlahan B dan C, gitu ya. Itu sebenarnya kita bisa kayak kali masuk, dia distributif gitu ya. Maka ini A dikali B ditambah dengan A kali C. Oke, ingat AB tidak sama dengan BA ya, jadi nggak boleh terbalik nih urutannya. Jadi kalau A di sebelah kiri, maka A selalu di sebelah kiri gitu ya. Nah, oke, jadi ini namanya distributif. Distributif kiri, karena kita distribusikan ke kirinya ya. Jadi A-nya itu kita distribusikan ke sebelah kiri gitu. Ada pula distribusi kanan, yaitu misalnya saya punya matriks A ditambah B, lalu saya kalikan dengan C. Maka C ini akan kali masuk, maka karena C-nya di kanan, maka kali masuknya itu nanti dia posisinya di kanan, yaitu AC ditambah BC. Jadi C-nya di sebelah kanannya ya, selalu ya. Ini disebut distribusi butif kanan ya. Nah, lalu berikutnya adalah bahwa kalau saya ada sebuah matriks identitas, terus saya kalikan dengan matriks A, maka ini hasilnya akan menjadi tetap matriks A. Kalau saya punya matriks A, saya kali dengan identitas, maka hasilnya juga tetap matriks A. Oke, maka I itu adalah identitas perkalian. Masih ingat ya matriks identitas ya? Oke, jadi saya ingatkan lagi, misalnya ordo 2 itu 1001. Oke. Kalau yang ordo 3 itu berarti 100, 010 sama 001. Jadi yang diagonal utamanya 1 semua, sedangkan yang lainnya itu 0. Nah, gitu ya. Oke. Kita akan lanjut dengan perpangkatan gitu ya. Lanjut dengan perpangkatan. Oke.
Jadi sebenarnya di dalam matriks itu tidak ada perpangkatan gitu ya, tak ada perpangkatan. Yang ada itu hanya perkalian matriks dengan matriks. Oke, jadi contoh misalnya saya punya matriks A ini adalah 1 2 3 4. Jadi bagaimana cara mencari A pangkat 2? Yaitu A dikali A. Oke, jadi kita tinggal kalikan nih 1 2 3 4. Kita kalikan dengan 1 2 3 4 dan berlaku perkalian baris kali kolom ya, masih ingat ya? Tentu ingat ya, kan barusan. Oke, ini berarti apa nih? Anggota pertama dengan anggota pertama, anggota kedua, anggota kedua. Jadi 1 tambah 6. Kalau ini anggota pertama dan anggota pertama, anggota kedua dan anggota kedua. 3 tambah 12. Sebelah sini baris pertama dengan kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Pertama dengan pertama, kedua dan kedua. Jadi 1 kali 2, 2 kali 4. Nah, lalu ini berarti baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom pertama, 3 kali 2, 4 kali 4, 6 tambah 16 gitu ya. Oke, maka setelah kita hitung hasilnya adalah 7, 10, 15, 22. Oke. Jadi dengan kata lain, A kuadrat itu tidak sama dengan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat ya. Hati-hati gitu ya. Nah, jangan terlalu cepat gitu, hati-hati. Oke, tidak boleh kita kuadratkan seperti ini. A boleh gitu ya. Nah, jadi kalau ada perpangkatan maka kita kalikan begitu. Kalau kita hendak mencari A pangkat 3, maka kalian boleh A dikalikan dengan A pangkat 2 boleh ya kan? Atau A pangkat 2 dikalikan A juga boleh gitu ya. Dua-duanya akan sama gitu. Oke. Jadi saya pikir bahwa untuk operasi matriks ini kita sudahi sampai di sini terlebih dahulu. Sudah 41 menitan. Oke, jadi untuk yang berikutnya nanti kita akan menggunakan operasi ini untuk menghitung gitu ya. Maka tolong dikuasai dengan baik dan benar. Terutama perkalian matriks. Oke, sekian dan terima kasih ya.